hidup nggak cuman hidup secara jasmani ya, nggak cuman makan tapi kita butuh makanan rohani. Kita Kristen juga sebenarnya. Ibadah dari kata ibadah, I-B-A-B-A-D-A-H. Oke, ibadah. Memang guru itu ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bisa Smooth ya ininya brandingnya. Personal branding, Personal Boleh, personal boleh. branding ya. Mau datang ibadah karena mau cari cewek atau mau cari cowok. Kan ada di Matius namanya 33. Asik, mantap. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan tambahan padamu. Artinya apa? Ketika kita datang ke Tuhan, kita fokusnya ke Tuhan. Siapa tahu kita dapat jodoh. Hai Sobat Gangster! Jangan lupa ya, kalian harus datang nih nanti di ibadah perdana kita di tanggal 5 Februari. Terus jangan lupa nih, dengerin juga podcast kita, Genster Podcast, di YouTube GBI Flame Alam Sutra. Jadi, jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Welcome to Gangsters, Generasi Stereo Podcast. Wih, Apa akhirnya baik. Akhirnya Baik, kita bisa sampai di episode ketiga, Betul. teman-teman. Ya, betul. Nah, tapi hari ini sepi banget. Iya nih, karena Iya, si kita kesepian Day- hari ini. dia lagi Sibuk Meracik. ya. oh dia lagi ngeracik kopi. Meracik kopi. Kira lagi nanam kopi. Wow. Wah, Berapa lama? Ya beliau lagi ada kerjaan ya. Udah kerjaan dan Dan- si L Ya, El lagi menemui ciwi-ciwi, adik-adik gemes. wow. Wow. apa nih? Nemuin dalam hal apa nih? Enggak, dia lagi ada acara kampus ya, Ya, guys. sedang mengurus acara Baik, kampus. baik, Enggak baik. bisa ditinggalkan. Jadi hari Iya. ini podcast kita hanya dengan bertiga aja. Siapa Kebetulan- aja kita? Aku sudah datang kembali. Oh iya Aku tahu kalian semua pasti kangen banget sama gue. Ada. Gue tahu banget kalian pasti kangen banget sama gue. Kayak pasti ada lubang yang hilang. Lubang. Satu memang lubang untuk Di diisi sini Tuhan. jerawat. Waduh, ada lubang di hati kalian yang emang harus diisi Tuhan. Dan ada lagi lubang yang harus diisi saya, bukan? Aduh. Sudah cukup. Cukup Ferguson. Iya begitu guys. Jadi ya, ayo Day, Ismail, minggu depan harus ada sih. Semangat, Awas iya. aja sih. Biar kita lengkap lagi nih Iya. podcastnya. Karena kita, wah ini tema hari ini tuh udah seru banget sih. Kita itu kurang lengkap tanpa kalian, Betul. guys. Iya benar. Tuh, Nah ngomongin soal tema nih, Kak Aldi. iya. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Jadi hari ini kita mau bahas tentang Jeng. back sound ya. Jeng, Coba jeng, sekali lagi. Lu dulu. Kita mau bahas tentang apa sih Kak Aldi? Jadi hari ini kita mau bahas tentang Jeng. Oke, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang gua cinta. Cinta siapa nih? Cinta? Cinta-cintaan nih. Cinta siapa? Jadi tema hari ini tuh kita mau bahas tentang gua cinta Yesus. Gua cinta Yesus. Berat nih kayaknya ya. Iya. Sebelum bahas ke situ, Yes. kita mesti cari tahu dulu nggak sih, kalau menurut kalian nih ya guys ya, cinta itu apa sih guys? Cinta itu ini bukan sih kayak kita tuh mengorbankan sesuatu buat orang yang kita kasihi gitu. Oh, cinta itu pengorbanan berarti. Pengorbanan, Itulah oke. kira-kira ya guys ya. Menurut Babang Aldi, cinta Babang itu Aldi. apa? Babang Aldi. Babang. Apaan babang? Menurut Aldi, cinta itu apa? Oke, kalau menurut gua ya, cinta itu tuh kayak emosi ya, suatu emosi yang dipancarkan, bukan dipancarkan. Waduh. Pancarkan? Sinar. Sinar. Sebenarnya apa ya, kayak emosi yang diberikan oleh seseorang ke orang lain atau ke apapun yang dia suka gitu loh. Muncrat. Kayak apa ya, emosi yang bergejolak gitu loh dalam diri gitu. Oh, Jadi oke, kayak oke. Bo, bisa jadi berarti cinta itu adalah suatu perasaan Suatu gitu ya, perasaan suatu atau emosi. perasaan terhadap suatu hal atau Iya. kepada seseorang gitu ya. betul, betul. Dan itu Kalau- bukan cuma perkataan berarti ya. Betul. Ya, seperti tadi ada pengorbanan, Iya. berarti ada tindakan juga Betul, gitu betul, kan. betul. Oh ya, oke. Tapi kalau misalnya gue ngomong ke seseorang, misalnya gue suka sama lo, itu udah termasuk cinta belum sih? belum. Kalau menurut Belum gue ya? belum sih. Kayak kalau nih ya, Hmm.
Profesor Aldi. Kita dengar. Kembali ke pelajaran kakak Aldi. Jadi kayak gimana ya, gue sudah berkelana ya dari Afrika sampai Amerika. Padahal nggak ampun. Ya, jadi sebenarnya yang gue nangkep ya, kalau misalnya suka doang itu berarti kayak, ini gue ibaratkan kayak pembahasan gue ya, kayak kalau lu suka doang kayak tadi dari Kak Eki ya ngomong, gue suka sama lu itu berarti udah cinta atau belum? Kalau menurut gue belum. Suka itu berarti masih dalam tahap naksir doang. Ada lihat-lihat. Iya masih gitu ya. wah ini Masih kayaknya ngeker-ngeker. bagus nih, cakep nih gitu. Itu kayak masih bisa tergantikan gitu Masih loh. bisa tergantikan, benar. Heeh. Jadi kayak menurut gua kalau misalnya suka itu masih dalam tahap paling bawah, masih tahap awal-awal. Jadi gua bikin 3 strata Definisi. ya, 3 strata gitu 3 ya. strata. Jadi yang paling bawah itu menurut gua suka. Suka itu masih naksir dan masih bisa tergantikan Masih bisa menurut gua. tergantikan ya. Masih lirik-lirik Masih lah lirik-lirik ya. lah, kayak ini cakep nih, tapi ini juga cakep. Jadi pilih yang mana nih? Oke. Aku nggak gitu sumpah, nggak gitu, sumpah. Oke. Terus yang kedua nih, yang kedua itu kayak udah mulai sayang. Iya, udah mulai ada perasaan. Iya, udah mulai ada perasaan, tuh disayang. Kayak gue sayang deh sama lu gitu. Cuma kan kalau sayang itu kan masih bisa dibagi-bagi kan. Kayak sayang ke dia, sayang ke temen lu, sayang ke sahabat lu gitu-gitu. Jadi kan menurut gue masih bisa dibagi. Dan kalau yang terakhir itu cinta. Menurut gue yang paling di atas itu cinta sih. Dari semuanya itu cinta itu menurut gue dari paling atas, karena kalau lu misalnya udah mendeklarasikan kalau lu cinta sama dia atau lu cinta sama sesuatu yang lu lakukan, itu tuh kayak ini udah gak mungkin bisa diganti deh. Saya gue cinta banget nih sama orang nih. Berarti itu nggak bisa digantikan lagi. Jadi menurut gue cinta itu tuh sangat udah bener-bener tingkatannya paling tinggi. Tingkat paling tinggi. Jadi kayak sangat amat teramat suci sekali. Sucinya, weh. Berarti semua orang itu bisa mengakui cinta gitu ya, atau bisa mengasihi seseorang gitu. Betul. Tapi kalau misalkan yang berarti yang benar-benar cinta itu dia harus melakukan menunjukkan sesuatu itu ya, benar-benar Betul. melakukan apa yang dia kasihi itu ya. Iya. Oh, oke, Dibuktikan oke. dengan Ada tindakan. Dibuktikan gitu, ada Tindakan. tindakannya gitu. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya effort. Effort. ya, bener guys, bener guys. Jadi Harus ada effortnya ya guys. jangan ya. effortless ya. Berarti kalau misalnya nih, kalau kita kembali ke konteks kita tadi kan kita temanya gue cinta Yesus gitu ya. Berarti kalau misalnya kita cuma bilang gue suka kayaknya sama Tuhan Yesus, atau gue cuma kayaknya gue orang Kristen, gue suka Yesus gue, tapi belum ada tindakan, berarti belum bisa dibilang dia itu cinta Tuhan ya. Iya, itu sama aja kayak mulut buaya sih sebenarnya. Sama kayak yang tadi Gerald omong Iya. pertama, mungkin masih bisa tahap tergantikan. awal gitu. Dan ya, bisa masih tergantikan dengan yang tergantikan. lain. Ya, tapi kalau misalnya dia udah bilang bahwa dia mencintai Yesus, berarti ya harus ada tindakan. effort. Iya, tindakan dan pengorbanan sih menurut Ada gua. effortnya. Ya kan karena menurut gua kalau misalnya kita cinta Yesus berarti ya kita tahu lah ya kalau kita mengikut Yesus berarti kita itu memikul salib. Nah, jadi kayak kita udah tahu nih resikonya apa sih kalau kita cinta sama dia. Kalau kita udah mengikut dia tuh kita udah tahu resikonya apa. Jadi kayak misalnya nih, gua kasih contoh paling dekatnya aja nih. Tadi gua baru datang kan tadi. Karena gue ada acara kampus, tapi memang gue udah izin dari awal kalau gue harus datang nih, gue harus datang ke podcast ini. standing up lah. Effortnya ya Makasih, guys ya, makasih. itu effortnya dia. Ini effort banget gitu loh. Jadi kayak waktu lu sama teman-teman lu, waktu lu sama pacar lu mungkin, itu tuh lu harus tentukan prioritasnya dulu. Kalau menurut gue prioritas utamanya itu ya, kalau misalnya gue udah ngomong dan gue udah mendeklarasikan kalau gue cinta sama Tuhan, berarti ya gue harus siap gue on time nih kalau ketemu sama Tuhan. On time nih kalau gue harus nyembah Tuhan gitu. Iya. Karena itu tindakan effort kita tadi. dalam mencintai Tuhan, begitu. Dan karena cinta Tuhan itu tidak tergantikan Betul. ya. Jadi meskipun kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan hal yang lain, berkreasi, melebarkan kreativitas kita, ya kan, koneksi, pertemanan apapun boleh, tapi tetap cinta kita ya. sama Tuhan tuh nggak Iya. tergantikan ya. Iya betul. Pasti kan kayak ada waktunya kita untuk main sama teman, ada waktunya juga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gitu. Benar. Ya sama lah kayak cinta Tuhan sama kita. Buktinya dia sampai ngerelain diri dia sendiri gitu untuk disalibkan, untuk menebus semua dosa kita. Dan berarti kita harus balikin lagi tuh cinta kita sama Tuhan dan benar-benar
effortnya harus lebih dari apa yang betul. Tuhan lakukan gitu. Kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita gitu sih. Jadi sobat Genster, bukannya nggak boleh ya. Betul. Bukannya nggak boleh kita main sama teman, ya. Iya. Karena kita harus cinta Tuhan gereja, jadi semuanya gereja, semuanya nggak boleh pacaran, nggak boleh, Nggak gitu. nggak boleh apa, harus semuanya harus tanya Tuhan harus apa gitu. Apa itu sekolah? Aku nggak mau sekolah, aku maunya ke gereja aja. Boy. Harus di gereja. Tidak maksudnya. gitu. Aku nggak mau kerja, aku mau gereja aja. Mau gereja, nggak gitu juga Tidak berarti gitu. ya. Tapi itu boleh, tapi tetap semuanya dasarnya karena kita cinta Tuhan. Betul. Tetap waktu-waktu bersama Tuhan tuh nggak tergantikan ya. Terus ngomong-ngomong tentang cinta nih. Cinta itu kan pasti ada berawal dari kasih. Kasih. Kita semua tahu ya kalau misalnya kasih itu ini untuk menjawab yang tadi juga ya kayak waktu untuk bertemu sama teman-teman gitu. Jadi di sini ada 4 jenis kasih. Pertama itu storge, kedua philia, ketiga itu eros, keempat itu agape. Wah, boleh dijelaskan Kakak Alde? Jadi storge itu, kasih storge itu adalah kasih kita ke keluarga kita, jadi ke orang tua, ke kakak, ke adik, pokoknya ke keluarga kita. Lalu untuk kasih philia, itu tuh kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Kayak kita nih. Iya, sahabatan. kayak kita. Kita sama teman, Ya teman-teman, ya ke teman-teman gitulah. teman-teman kita. Iya, ke sobat Genster juga. Sobat Iya, Genster, sobat Genster. pastinya. Nah kalau kasih eros, ini nih untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Ini yang bisa berbahaya ya? Iya nih. Nenek bilang itu berbahaya. Hey, hey, hey. Jadi kasih eros itu kasih antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi kayak ya Cinta-cintaan like ya. I love you and I miss you And I want you. and I heart you. Oh. Ya itu jadi itu kasih eros. Nah, kalau kasih antara manusia dengan Tuhan itu disebutnya? kasih agape. Kasih agape. Jadi kayak menurut gua ada dibagi lagi jadi sebenarnya. Nggak salah kalau kita memberikan kasih kita ke saudara kita, ke teman kita, ke pacar kita, itu nggak salah. Cuman jangan sampai yang kasih agapenya ini dilewatkan. Karena kan Dilewatin, ya kita juga harus tahu prioritas utama kita ada Tuhan udah pasti dong. Tuhan itu nggak bisa digantikan, bro. Gitu. Benar-benar. Benar-benar. Walaupun Anda bucin, Nah, setiap hari buka baca Alkitab Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Ayat 3-nya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Waduh. nah ayat itu suka dipakai tuh Iya, Ge. iya, itu Gimana tuh? ya sebenarnya kalau untuk gombalin orang menurut gue sih ya nggak apa-apa, cuman ya ente tahu diri juga dong. Hey. Bukan karena yang penting biar berasa rohani pacarannya, jadi pakai ayat-ayat firman Tuhan. biar meleleh ya. Biar Aduh, meleleh. Kayak cowokku Kristenable banget sih. Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau gue juga kadang suka godain Suka pakai suka godain pakai ayat Alkitab. Cuman ya jangan sampai lu ngucap syukur ke Tuhan setiap kali ngeliat dia mulu, Tapi lu giliran ketemu sama Tuhan susah banget lu. Nah, sobat Genster ada nggak nih yang kayak gitu tuh? Nah, gimana tuh? Kalian ngomong cinta Tuhan. Nah, bener juga tuh. Nah nih ya. Ada apa nih? Aku mau nanya nih guys, kan tadi kalian bilang kalau ke sobat Genster nih, jangan bilang kalian cinta Tuhan, tapi gini nih. Sekarang aku nanya ke kalian nih. Aduh. Cara kalian nunjukin kalau kalian cinta sama Tuhan tuh kayak apa sih? Gimana sih cara kalian nunjukinnya itu? Kayak tadi kan kalian bilang, gue cinta nih Tuhan nih. Gue cinta Tuhan. Caranya itu kayak gimana? Biar sobat-sobat Genster kita juga tahu gitu. Effortnya ya. Iya, effortnya itu gimana? Caranya gimana? Mungkin dari Bapak Reski, Reski. Dari Kak Eki. Cut. Jadi ketahuan deh. Dari Kak Eki. Kak Eki. Dari Kak Eki. Kak Eki. Editor jangan dipotong nih tadi. Maaf guys. Besok saya tidak muncul lagi, Om. Ya. Tidak ada kasih di sini, Om. Bukan. Apa tadi pertanyaannya? Dari Kak Eki nih. Oh, tentang ini ya. Cara bagaimana kita menunjukkan. menunjukkan. Kayaknya Iya. sih jawaban kita nanti bakal sama nih sebenarnya. Karena memang kayaknya sih kalau buat cinta sama Tuhan udah pasti
apa ya, mengikuti perintah kehendak Tuhan gitu ya, dan Oke. melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Kayaknya sih intinya bakal ke situ, ya nggak sih? Cuma penjabaran aja beda-beda. Mungkin kayak gitu sih. Kalau Kak Aldi apa nih? Waduh, Kak Aldi. sudah setelah dijelaskan seperti tadi kalau jawabannya hampir sama, saya ditembak Ya, tiba-tiba. maksudnya biar confirm berarti sebenarnya mirip-mirip gitu. Ya kalau dari gue ya sebenarnya mirip-mirip juga sih. Ya kalau tapi yang paling jadi pembagi buat gue tuh kayak tahu waktu aja sih sebenarnya. Benar-benar. Menurut gue time management kayak memang ada waktu, kan di Alkitab juga ada tertulis ya kayak ada waktu Ya, untuk benar. Bersedih, ada waktu Ya, bersukacita, ada waktu Ya. menangis. jadi kayak menurut gua ada waktu untuk kita hangout sama teman, ada waktu untuk ketemu sama Tuhan. Jangan sampai waktu kita untuk bertemu sama Tuhan tuh malah terlewatkan gitu. Jadi itu udah menurut gua udah salah satu tindakan kita untuk mencintai Tuhan. Ya, bahkan kalau kita dibilang cinta Tuhan, justru otomatis dari awal hari kita malah yang kita cari ya Tuhan dulu, gitu ya. Cuma memang ya gue tau lah ya Sometimes. struggle-nya anak-anak Struggle-nya muda anak zaman muda. sekarang ya. Bangun pagi ayang di mana. Aduh, Tapi gue enggak kok. krik enggak ya? Percaya kok, Ge, percaya. Percaya dong, anak percaya. Berarti cara kita mencintai Tuhan itu melalui gaya hidup kita kali ya. Iya. Jadi Ya. nggak mungkin kita bilang kita cinta Tuhan tapi kita nggak rindu gitu untuk bersatu sama Dia, untuk berdoa sama Dia gitu kan? Ya kalau misalnya berarti masih bisa tergantikan tadi sama yang lain, kayak tadi tahapnya Iya, berarti masih suka. masih suka, Belum masih tahap cinta yang awal. benar-benar 100% gitu. Nah, Cuma menurut gue ya kayak kita sebagai orang Kristen untuk mencintai Tuhan tuh sebenarnya Tuhan tuh kayak ya apa ya kayak memberikan kemudahan buat kita sebenarnya untuk kemudahan. iya kayak gini ya kayak gue lihat ya di YouTube di internet gitu-gitu banyak loh ternyata kepercayaan yang harus Kalau lu mau membuktikan cinta lu sama Tuhan Tuhannya, ya, ada yang lu harus menyiksa diri lu sendiri. waduh sedem Ada juga yang ya. tiap waktu harus bertemu. Ada juga yang harus potong-potong korban gitu-gitu. Jadi menurut gua kayak sebenarnya Tuhan kita tuh kalau misalnya mau apa ya kayak cara Tuhan mengetahui kita tuh cinta sama dia tuh sebenarnya Tuhan tuh nggak perlu yang kayak gitu-gitu banget yang loh. susah-susah. Nggak perlu Iya. yang susah-susah banget. Cuma lu duduk di kaki Tuhan ngobrol sama Tuhan, lu intinya lu inget Tuhan aja menurut gua. Ya kayak yang tadi gue bilang dari gaya hidup kita Iya. gitu. Gimana kita saat teduh, doa kita sama Tuhan. Setiap pagi mungkin kita berdoa sama Tuhan. Setiap minggu kita ke gereja. Bahkan setiap ada acara-acara misalkan kayak acara doa bersama. Atau ada acara pengurapan, doa pengurapan itu kita hadir. Itu salah satu cara kita menunjukkan kalau kita cinta sama Tuhan. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk lah sebenarnya. Oh ya satu lagi, dan bahkan ketika kalian ambil bagian, kalian mulai melayani di gereja, itu pun Betul. salah satu cara untuk kalian nunjukin kalau kalian cinta sama Tuhan. Ya, gue seneng deh kalau ngeliat ada orang yang pelayanan gitu. Gue seneng banget. Vibes-nya beda gitu Vibes-nya ya. beda banget. Vibes-nya. Gue seneng banget kalau ngeliat ada orang-orang yang pelayanan. Luar biasa. Asik sih. Ya, jadi mari kita bangun cara gaya hidup kita bangun konsisten kita untuk kita lebih lagi nunjukin cinta kita sama Tuhan gitu. Seperti tadi, ayo bangun lagi, konsisten lagi untuk mungkin mulai berdoa, bangun lagi, konsisten lagi untuk mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja, mulai datang ke gereja, bahkan mulai mengajak teman-teman kita juga untuk yang lain, untuk sama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin mereka bisa jadi juga nih, oh iya gue udah lama nih gak ibadah, gue mau datang lagi ibadah. Itu kan bisa kalian juga menunjukkan cara kalian cinta Tuhan dengan mengajak teman-teman kalian sama-sama untuk datang ke gereja dan melayani Tuhan. Ngomong-ngomong nih tentang ibadah nih. Iya nih. Gue mau ngasih tahu deh guys. Wah, ada apa nih? Ada apa Jadi nih? gue mau ngasih tahu lagi nih. Nanti tanggal seperti yang di sandalnya Kak Eki. Wah, Wow. Tunjukkan dulu sendalnya nih. Gak kelihatan ya guys di kamera. nunjukin ini. Jadi Tanggal 5. tanggal 5 Februari Ya. kita ada ibadah perdananya Regeneration. Wow, Jam keren. 2 Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jadi
kalau kalian mau effort ke Tuhan, yuk dateng yuk. Ya. Kita harus tunjukin kalau kita itu cinta sama Tuhan. Ya. Kita hadir Bener. ya. Ajak dong teman-temannya ya, Genster ya. Ajak Ya, generasi betul. mudanya. Ajak, ayo daripada. Mungkin yang lama sudah mulai vakum, Hmm, bisa kembali lagi kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. betul. Nanti habis dari gereja gitu kan sama gandengannya. Ayang tadi ibadahnya seru banget. Nah, Aku boleh. merasakan Tuhan di samping kamu. Oh iya guys, sama kalau yang mau tahu lebih lengkap lagi apa sih tentang cinta Tuhan itu nanti akan dibahas lebih lengkap, lebih jelas pada tanggal 5 Februari itu. Jadi di ibadah minggu ini ya. Betul, Ibadah minggu ini. Jadi pastiin datang biar tahu nih dari yang kita omongin tadi sebenarnya masih ada masih apa lagi masih sih? bisa di breakdown lagi ya Ya, sebenarnya. Iya. benar banget. Karena yang tadi kita jelaskan itu kan menurut dari kita Pandangan masing-masing ya kita. guys. Menurut kita Disclaimer masing-masing. hanya dari menurut kita. Iya, Betul. pandangan kita. Jadi nanti pada saat hari Minggu di ibadah Regeneration, kita akan bahas tentang apa sih tentang cinta Tuhan itu seperti apa, dan kita akan kupas lebih dalam. Kupas lebih dalam. Jeruk kali pos di dalam. Dan tentunya pembawa firmannya juga menarik guys. Asik banget sih. Asik banget. Beliau tuh sih, asik guys. banget serius. Dan masih anak muda gitu vibes-nya guys. Anak muda sekali. Wah. Ya tapi beneran sih, itu ibadah minggu ini tuh kita bakal lebih diajarkan lagi kayak gimana sih cara kita untuk mencintai Tuhan. Apakah selama ini tuh kita yang Udah kita bener lakukan belum udah sih? bener belum Iya, sih? betul. Kayak mungkin kayak dulu ibadah hari Minggu doang itu udah cukup gak sih kayak Yang penting gue Iya. datang aja deh, cuma datang, Datang, denger, duduk, panasin kursi. kursi. Iya. Itu sebenarnya udah menunjukkan gue cinta Yesus belum sih? Iya. Gitu ya. takutnya kan ternyata masih kurang. Iya benar. Jadi Yang datang benar ya. seperti apa? Tuh, Ya, jadi- biar kita tahu benar-benarnya itu cara kita cinta Tuhan itu yang seperti apa. jadi Biar teman-teman kita Genster tidak salah juga ya Betul, guys ya betul. dalam mencintai Tuhan. ya teman-teman Genster harus datang ya nanti. Ajak temen, pacar, sama pacar. Pacarnya pacar. Waduh. Dan pacar Ajak jadi- teman-teman kampus kalian, Betul, ajak teman-teman teman-teman sekolah sekolah kalian, kalian, guys. teman-teman kantor kalian, dan kita bisa sama-sama belajar tentang firman Betul, Tuhan. betul. Karena ibadah Regen ini benar-benar terbuka buat setiap anak-anak muda Betul, nih. Iya, betul. betul. Jadi pastikan datang teman-teman Genster. Oh iya Kak Aldi, Nah betul. tempatnya di mana sih? Dari tadi kita diajak-ajak tapi nggak tahu tempatnya di mana nih. Ya, gak mungkin kan di pasar. Di Tidak pasar dong. mana? Tidak dong. Nanti kita ibadahnya di gereja tercinta kita di GBI Flame Alam, Alam Sutra. Sutra. Gitu. Keren. Tapi oke, jadi untuk episode kali ini segitu dulu nih. Jadi teman-teman, gue ingetin lagi ya, jangan lupa datang nanti tanggal 5 Februari di gereja GBI Flame Alam Sutra jam 2 siang. Oke, gue Aldi Gua Sel. Gue Eki. dan kami dari Genster, Generasi Stereo Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mau telepon Ayang?